Kemarin malam, bos baru istri gue ngundang kita makan malam di rumahnya. Di perjalanan, istri gue berkali-kali ngingetin gue betapa pentingnya buat ngasih kesan pertama yang baik. Gue ngeledek dan dengan sombongnya bilang ke istri gue yang bodoh ini bahwa gue selalu bisa kasih kesan pertama yang baik. Bos istri gue itu cewek usia 50-an, jadi cuma kita bertiga aja. Kita ngobrol sambil minum dan makan salad, dan kayaknya obrolannya nyambung banget. Dia ketawa sama lelucon gue, yang tepat waktu dan pas banget. Dan istri gue kayaknya senang. Nggak lama dia keluarin makanan utama. Steak gede yang juicy buat kita masing-masing. Begitu mulai motong steak gue langsung males ngelihatnya karena dagingnya masih merah banget. Dengar ya, gue udah pernah kok makan steak yang setengah matang. Gue lebih suka yang medium, tapi yang setengah matang pun gue bisa lah. Nah ini dagingnya kayaknya belum kena grill sama sekali. Kayaknya kalau gue coba, gue bisa bikin hidup lagi tuh sapi. Tapi malahnya, gue cuma duduk gelisah mainin pisau dan garpu gue, mikirin gimana caranya biar nggak usah makan steak ini. Ngaku jadi vegan? Nggak mungkin. Gue udah pura-pura semangat banget pas ngeliat steak tadi. Pas lagi bingung gitu, Nyonya rumah permisi ke dapur buat ngurusin persiapan dessert. Pas gue lihat ke seberang meja makan yang mewah itu, ke arah jendela terbuka, apartemen lantai 3 ini, kayak ada lampu bohlam kartun nyala di atas kepala gue. Gue tahu gue harus cepet mutusin, karena dia bisa balik kapan aja. Gue pun nekat. Gue ambil steaknya pakai tangan, buang air perasannya pelan-pelan, dan dengan lemparan yang sempurna, gue lemparin tepat ke tengah jendela yang terbuka. Ini dia blunder, kesalahan terbesarnya. Jendela itu nggak terbuka. Itu adalah jendela paling bersih yang pernah lo lihat. Maksudnya, bersih sampai lemparan daging steak gue yang setengah mentah itu nempel dan pelan-pelan ngejilat ke bawah, ninggalin bekas jus berdarah. Istri gue, yang steaknya mateng medium rare dan gak tahu tentang keadaan gue yang gawat, ngeliatin gue dengan tatapan bengong, kayak ngeliat alien dari planet lain. Tatapan itu perlahan-lahan berubah, jadi tatapan kayak, di planet manapun, lo gak bisa ngumpet dari gue yang penuh amarah setan. Bos istri gue denger suara gedebuk steak kena jendela dan langsung datang. Dia lihat keadaan ruangan, steak yang ada di ambang jendela, bekas darah, piring gue yang kosong, terus ngeliatin gue dengan tatapan bingung dan penuh pertanyaan. Gue udah gak tahu mau ngomong apa. Rasanya kayak hening selama semenit, tapi mungkin cuma 3 atau 4 detik. Akhirnya, yang paling bisa gue omongin cuman, aku minta maaf banget. Aku emang katrok. Nggak tahu. Tadi pas motong. Jatuh. Tanya aja sama istriku. Aku emang katrok. Iya kan sayang? Nggak ada bantuan dari arah sana. Aku bersihin. Ini? Nggak nyangka bisa gini. Maaf banget. Dan lain-lain. Kedua cewek itu terus ngeliatin gue kayak gue kabur dari rumah sakit jiwa. Pas gue ngolesin darah ke seluruh jendela, pakai serbet makan, ngehapusin steaknya, dan terus ngoceh ngejelasin yang gak jelas. Gue tahu gak, ada yang percaya cerita gue. Gue tahu apa yang harus gue lakuin. Gue dengan perasaan bersalah balik ke tempat duduk gue dan makan habis semua steak itu, yang udah ngendang gak enak, dingin, alot, berdarah, dan mentah. Selebihnya malam itu, gue diem aja. 2 kata doang yang keluar dari mulut istri gue sejak kejadian itu, aku baik-baik aja. Singkatnya, gue coba ngelempar diam-diam steak gue yang kurang matang ke jendela yang terbuka,
Ternyata jendelanya nggak terbuka. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Waktu itu aku baru dapat kerjaan baru yang bikin aku super semangat. Jadi pas bosku yang lagi aku coba deketin, ngundang aku dan suamiku ke rumahnya buat makan malam, aku seneng banget. Ya seneng sih, tapi juga was-was. Soalnya suamiku itu, gimana ya? Dia orangnya baik banget, tapi sering banget ngelakuin hal-hal yang konyol. Makanya aku khawatir dia bakal bikin ulah pas acara makan malam itu. Pas hari H, aku udah cemas banget sampai-sampai aku bilang ke bosku kalau aku nggak yakin suamiku bisa datang. Bosku langsung kaget dan bilang, "Oh nggak, aku harap banget dia bisa datang. Aku udah siapin makan malam buat 3 orang." Ngeliat dia kecewa gitu, aku langsung bilang, kalau aku yakin suamiku bakal datang. Akhirnya kami sampai di apartemennya, tepat waktu, dan semuanya berjalan lancar. Ternyata cuman ada kita bertiga, yang bikin aku sedikit lega karena nggak ada banyak orang yang bisa bikin suamiku jadi nggak terduga. Aku baru mulai rileks dan udah makan beberapa gigitan steak yang enak banget. Pas tiba-tiba kejadian buruk, benar-benar buruk terjadi. Bosku baru aja masuk dapur buat ngecek dessert, dan aku ngeliat sesuatu yang aneh dari ujung mataku. Itu salah satu momen di mana kamu tahu ada yang aneh terjadi. Tapi kamu nggak yakin apa. Kamu harus lihat langsung dan fokus biar benar-benar ngerti. Aku ngeliat suamiku, dan dia pegang steaknya di tangannya, nahan beberapa inci di atas piringnya. Sebelum aku sempat benar-benar ngerti apa yang aku lihat dan ngomong sesuatu yang mungkin bisa nyelamatin kita dari horor yang akan datang, dia ngelempar steaknya kayak gaya ngelempar baseball ke jendela ruang makan. Steak itu kena jendela, bikin suara keras, dan perlahan meluncur turun. Aku udah bilang suamiku sering ngelakuin hal bodoh, tapi dia bukan orang gila. Biasanya kalau dia ngelakuin hal bodoh, aku setidaknya ngerti apa yang dia pikirin. Biasanya ada sedikit alasan di balik hal bodoh yang dia lakuin. Tapi kali ini aku benar-benar bingung. Aku nggak percaya sama mataku. Aku nggak bisa ngerti apa yang terjadi. Aku ngeliatin dia dengan tatapan paling bingung. Dan ngeliat dia balik ngeliatin aku dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Aku nggak ngerti apa yang terjadi, tapi juga nggak punya waktu buat mikirin. Aku dengar langkah kaki bosku datang buat ngecek suara itu. Tiba-tiba aku sadar kalau nggak penting kenapa dia ngelakuin itu. Yang penting dia udah ngelakuin, dan kita semua bakal hadapin situasi yang sangat canggung. Aku bisa ngerasain amarah naik ke wajahku. Sebentar aku mikir buat nolongin suamiku keluar dari situasi ini. Tapi enggak, ini ulah bodohnya dan dia harus nanggung akibatnya. Lagi pula nggak ada cara buat nyelamatin situasi ini. Bosku masuk dan lihat steak itu di jendela. Ada jeda paling panjang dan canggung di mana kita semua cuma diam beku. Aku dan bosku ngeliatin suamiku, ngasih bola ke dia. Sementara kecanggungan itu menggantung di udara, seperti kabut lautan. Akhirnya dia ngomong, ngelantur nggak jelas, tentang jadi orang yang ceroboh, dan bahkan nyoba nyuruh aku buat dukung dia. Aku biarin dia sendiri dalam keheningan yang memekakan. Dia coba bersihin jendela dengan buruk, dan ngambil steaknya lagi. Untungnya, bosku nanya tentang kerjaan, dan kita berdua langsung masuk ke obrolan dengan antusias. Kita semua lanjutin malam itu dengan pura-pura dia nggak ada di situ. Semacam kesepakatan tak terucapkan dari semua orang.
bahwa ini satu-satunya cara buat lanjut. Begitu kita sampai di mobil, suamiku langsung berubah jadi mesin ngobrol yang gugup, mencoba menjelaskan dirinya. Ternyata si tolol ini nggak suka cara steaknya dimasak, rare. Dan dengar ini, dia pikir jendelanya terbuka. Suamiku, hadirin sekalian, mencoba melempar steaknya keluar dari jendela lantai 3. Dia pikir itu solusi yang masuk akal buat steak yang dimasak kurang matang. Setahun kemudian, bosku ngadain pesta Natal untuk perusahaan di rumah barunya. Teman baikku, Jenny, jadi pelaksatuku. TLDR, bawa suamiku ke makan malam di rumah bosku. Dia pikir steaknya kurang matang, pikir jendelanya terbuka, dan pikir ngelempar steak lewat jendela adalah ide yang masuk akal. Catatan. Suamiku pernah cerita tifu ini dari perspektifnya beberapa tahun yang lalu, dan itu jadi postingan populer. Ada yang nyaranin aku cerita dari perspektifku. Semoga ketidaknyamanan kami membawa sedikit kebahagiaan untuk kalian, Redditors yang baik. Edit. Oke guys, mungkin aku terlalu berlebihan dengan sudut hal bodoh. Ya, dia memang dikenal suka bertindak tanpa berpikir panjang. Tapi momen ini bukan representasi dari biasanya. Dari perspektifku, di momen ini, dia terlihat seperti karakter gila dari rumah sakit jiwa yang bikin cerita ini lucu kalau diingat-ingat. Baca perspektifnya dan tindakannya terlihat sedikit kurang gila. Suamiku adalah suami dan ayah yang ceria dan baik hati yang membuat hidup sangat menyenangkan. Edit 2. Nggak, suamiku nggak ada di spektrum atau gila. Meskipun aku ngerti kenapa itu bisa kelihatan. Seperti kesimpulan yang valid kalau cuma tahu tentang kejadian ini aja. Hal bodoh biasanya lebih ke impulsif sehari-hari. Kayak langsung ngomong hal yang sedikit nggak pantas, yang terlintas di pikirannya. Kalau dia ngelakuin itu, aku nggak bakal kaget sama sekali. Ini tentu saja bikin aku kaget, karena dia biasanya nggak ngelakuin hal-hal yang bikin dia kelihatan gila. Nggak ngerti kenapa beberapa orang ngira dia sering ngelakuin hal bodoh. Berarti dia sering ngelakuin hal yang benar-benar gila. Padahal aku rasa, aku justru mau nyampein hal yang sebaliknya. Ya sudahlah, senang kebanyakan dari kalian bisa dapat sedikit hiburan dari cerita ini. Juga, kita semua punya kekurangan masing-masing. Aku bercanda tentang suamiku yang nggak berpikir panjang. Dia bercanda tentang obsesiku dengan apa yang orang lain pikirkan tentang aku dan lain-lain.